Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa, masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, santri pondok pesantren Al-Fatahiyah, Miren Ngranti, Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali di hari ke-29 Ramadan 1446 Hijriah dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti, Boyolali Tulungagung. Seperti biasa kaum perkasa, dalam program Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Askandari, dan untuk edisi hari ini kita akan membahas seputar permintaan yang terbaik kepada Allah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti, Boyolali Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah, para pendengar Radio Perkasa FM. Semoga senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan mengkaji seputar permintaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Syekh Ibnu Athaillah Askandari rahimahullahu ta'ala, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baiknya sesuatu yang engkau minta kepada Allah, sebaik-baiknya sesuatu yang kita minta kepada Allah adalah ma huwa talibuhu minka, apa yang Allah tuntut dari diri kita ini. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, jin manusia, tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti apa yang dituntut Allah kepada kita sebagai manusia itu adalah ibadah. Maka sebagaimana dawuh Sayyid Syekh Ibnu Athaillah, khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baik permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ma huwa talibu minka, apa yang dituntut oleh Allah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita untuk ibadah, maka permintaan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain agar
Allah memberikan istiqomah kita bisa beribadah kepadanya. Maka dikatakan in kana labudda minat talab minhu, apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbaik itu fatlub ma huwa talibu minka minal istiqomah ala sabilil ubudiyah lahu. Permintaan kita yang paling baik adalah kita minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah menghamba kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah, istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah permintaan yang terbaik, bukan permintaan yang kembali kepada bagian kita, meskipun hal itu juga tidak dilarang. Misalnya kita minta kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah agar misalkan kita diberi rizki, kita diberikan napa niku, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, itu juga tidak dilarang. Akan tetapi kalau kita bertanya permintaan kita yang paling baik itu yang bagaimana? Kata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kita minta diberikan istiqomah di dalam ibadah. Itu adalah permintaan yang terbaik. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini pancen tujuannya hanya satu, untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di sini ada manafi. Manafi kemudian diistidroki dengan ilah. Ya, jadi manafi wa ma khalaqtul jinna. Ada manafi. Kemudian diistidroki dengan ilah. Ini faedahnya adalah hasr. Artinya kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini kalau dalam bahasa sederhananya, aku, kata Allah, menciptakan jin lan menungso niku mung kangge ngibadah, mung supaya jin lan menungso niku ngibadah. Sehingga dari sini bahwa satu-satunya kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya ibadah itu. Maka permohonan kita kepada Allah itu ya supaya kita diberi pertolongan, bisa ibadah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini permintaan yang terbaik. Kenapa kita harus meminta? Kita harus ingat, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak akan bisa menghindar dari maksiat kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa melakukan ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Ini adalah pengakuan dari hati kita. Kita tidak mungkin bisa ibadah nek boten ditulung kalih Gusti Allah. Kita tidak akan bisa menghindar dari maksiat, tidak akan selamat dari maksiat kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya penting bagi kita semuanya adalah meminta kepada Allah, minta kepada Allah, minta pertolongan agar kita diberi pertolongan bisa ibadah, bisa melakukan perintah, menjauhi larangan. Ini diperintahkan. Maka dalam satu doa Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita doa minta kepada Allah, doa diberi istiqomah niki. Apa doanya? Dicontohkan oleh Nabi. Nabi berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, panjenengan tulung kula Gusti. Niki permintaan kepada Allah. Ya Allah, a'inna, panjenengan tulung kula Gusti ala dzikrika, supaya saya bisa berzikir kepada panjenengan, supaya saya bisa ingat kepada panjenengan. Wa syukrika, panjenengan tulung kula Gusti supaya saya bisa bersyukur atas nikmat-nikmat panjenengan. Wa husni ibadatik, ya Allah, panjenengan tulung kula supados kula saged ngibadah kanthi sae dhateng panjenengan. Nah niki adalah doa. Doa seperti inilah doa yang dikatakan doa yang paling baik. Kenapa? Karena minta kepada Allah agar kita diberi pertolongan bisa ibadah, agar kita diberikan istiqomah di jalan Allah, bisa menjauhi larangannya. Ini doa terbaik. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan Allah untuk ini. Maka ini kata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ini merupakan khairu ma tatlubuhu minhu. Itu adalah sebaik-baiknya doa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini juga sebagai bentuk pepeling bahwa di balik doa itu permintaan. Ya pancen doa itu meminta. Doa itu meminta, tetapi bagi orang yang beriman, ketika dia berdoa itu tidak hanya sekedar meminta, tidak hanya sekedar meminta, akan tetapi setiap ucapan dari doanya itu diniati ibadah. Itu diniati ibadah, ya, diniati ibadah. Sebagaimana kalau membaca Al-Quran, sebagaimana ketika berzikir, maka doa ini juga begitu. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita berharap diijabahi doa-doa tersebut, ketika kita berdoa hendaknya hati kita yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu kita sadar bahwa setiap ucapan doa kita ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, ya kita anggap seperti kita membaca Al-Quran. Kita anggap seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah doa. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, beliau mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a'u, doa itu mukhul ibadah, saripati ibadah. Artinya doa itu merupakan bagian terpenting dari ibadah. Kenapa doa disebut mukhul ibadah? Doa kok dikatakan saripati ibadah, kenapa? Disebutkan paling tidak ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa doa itu disebut mukhul ibadah atau saripatinya ibadah. Yang pertama, di dalam kita berdoa, ketika kita berdoa niku secara tidak langsung kita sadar, kita mengakui bahwa kita itu hamba yang lemah. Nalikane kita nyuwun kepada Allah, kita berdoa itu kan mesti karena hati kita niku sadar kalau kita itu lemah, kita itu butuh, kita butuh, kita lemah, kita tidak mampu apa-apa untuk napa niku cita-cita kita, sehingga kita minta kepada Allah, kita berdoa. Maka orang yang berdoa itu pertama sadar kalau dirinya lemah, dirinya tidak bisa apa-apa, dirinya butuh pertolongan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang berdoa itu sadar bahwa
Allah itu zat yang maha mencukupi. Allah zat yang maha segala-galanya. Artinya ketika kita minta kepada Allah, berarti dalam hati kita itu ada kesadaran kalau Allah ini yang akan menentukan hasil tidaknya apa yang menjadi keinginan kita. Allah maha mampu untuk melaksanakan itu. Allah maha berkuasa. Allah yang maha memberi. Nah, ini berarti orang yang berdoa itu setidaknya sadar dua itu. Sadar kalau dirinya lemah butuh untuk ditolong. Lalu yang kedua, sadar kalau yang bisa menolong itu hanya Allah, sehingga kita minta kepada Allah. Nah, di dalam ibadah ini juga intinya dua ini. Satu, ada penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau ubudiyah itu sehebat apapun kita, ya sekuat apapun kita, sesukses apapun kita, tetap kita itu hina. Kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita makhluk. Kita harus ingat bahwa kita diciptakan Allah dari setetes air mani yang menjijikkan, lalu datang di dunia tidak membawa apa-apa. Lalu sekarang diberi oleh Allah, kita sadar diri kita hina, diri kita rendah. Lalu kemudian yang kedua, kita dalam ibadah itu karena ada penghambaan, kita yakin dan hati kita meyakini bahwa Allah ini zat yang maha segala-galanya yang berhak untuk kita sembah. Maka inti daripada ibadah ya dua itu, menyadari kelemahan dirinya dan meyakini keagungan Sang Maha Pencipta. Nah, ini dua ini ada semuanya di dalam doa. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Oleh karenanya penting untuk kita semuanya adalah berdoa, ya. Jadi berdoa itu penting sekali. Penting. Di samping kita berharap agar dikabulkan, sekali lagi ketika kita berdoa niatilah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap ucapan kita berdoa itu merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggih. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya harus kita pahami bahwa Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahwa meminta agar diberikan istiqomah ibadah itu termasuk permintaan yang terbaik. Karena tadi pancen manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Maka karena yang dituntut Allah kepada kita itu ibadah, maka permintaan kita yang terbaik kepada Allah yang minta agar kita diberikan istiqomah ala sabilil ubudiyah lahu. Jadi istiqomah di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta khududzika nggih wa muradika ad-dunyawiyah kana ukhrawiyah. Jadi bukan sesuatu yang kembali kepada kita. Jadi bukan yang napa niku ada bagiannya nafsu di sana. Seperti seseorang yang minta kepada Allah, misalnya cita-citanya dipenuhi, minta agar cita-citanya dipenuhi. Yang mana cita-cita agar dipenuhi ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Misalnya kesenangan yang berhubungan dengan nafsu, disenangi nafsu. Wah, misalkan ada orang yang napa niku berdoa kepada Allah agar diberikan rizki uang, misalnya rizki bentuk uang sehingga bisa digunakan untuk membeli motor, membeli mobil. Permintaan ini boleh, akan tetapi kalau
dalam kacamata ilmu tasawuf, kacamata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya yang terbaik tetap kita minta kepada Allah apa yang dituntut oleh Allah kepada kita, yaitu diberikan istiqomah ibadah kepada Allah. Dan juga sebagaimana ada sebagian orang ketika melakukan ibadah berharap muncul keramat misalnya, ya. Jadi misalkan ketika berzikir atau ketika melakukan berpuasa, ada sebagian yang menginginkan supaya keramat. Nah, ini berarti ketika beribadah minta berharap bisa keramat misalipun, kita harus ingat ini berarti yang diminta itu adalah bagian dari nafsunya. Keramat itu pengen golek aku keramat misalipun, aku akan dihormati setiap orang. Nah, ini berarti ini kan kembali kepada khududzi nafsika. Meskipun semacam ini juga tidak dilarang, tidak dilarang, akan tetapi ini bukan permintaan terbaik. Maka yang paling baik itu ya sebagaimana dawuh tadi, kita meminta agar diberikan istiqomah, bukan minta agar diberikan keramat. Dan juga ini sebagaimana dalam pembahasan karomah, kita ingat bahwa annal karomah allati yal amru al khariq lil adah la ibrata biya indal muhaqqiqin. Keramat yang berupa kelebihan yang luar biasa yang di luar nalar manusia, ya seperti orang bisa terbang, seperti orang bisa berjalan di atas air, ya, seperti orang bisa napa niku bisa berjalan di awang-awang misal. Ketahuilah keramat yang model seperti ini kata ulama ini merupakan keramat yang kecil, itu tidak dianggap oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Itu keramat yang kecil. Keramat bisa terbang, ya. Keramat bisa berjalan di atas air. Keramat bisa dalam waktu sekejap, misalkan ada di tempat yang jauh, misalnya dari Tulungagung ke daerah lain, ke Jakarta hanya semenit, nah misal. Nah ini keramat-keramat yang seperti ini, itu menurut para ulama indal muhaqqiqin itu la ibrata biha. Itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang hebat, tidak. Ya meskipun mungguwe orang awam itu sesuatu yang hebat, tapi mungguwe para ulama, mungguwe para ahli muhaqqiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang hebat. Lah sesuatu yang hebat yang bagaimana? Wa ammal karomah al haqiqiyah ya al istiqomah. Keramat yang hebat, keramat yang agung, keramat yang luar biasa menurut para ulama, menurut wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi keramat yang berupa istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan. Bisa istiqomah sholat, bisa istiqomah berjamaah, bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah zikir. Ini loh, bisa istiqomah membaca Al-Quran. Subhanallah, ini merupakan a'dhamul karomah, keramat yang paling agung, ya. Keramat itu jadi ada dua itu. Keramat yang paling agung adalah istiqomah. Maka disebutkan oleh para ulama, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam kebaikan itu lebih baik dari 1000 keramat sing modeli seperti iso mabur neng awang-awang, iso mlaku neng dhuwur banyu, bisa melipat bumi dan lain sebagainya. Istiqomah di jalan Allah
Istiqomah sholat berjamaah contohnya. Istiqomah poso Senin Kemis, istiqomah poso Ayyamul Bid, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah ngaji. Ini adalah a'dhamul karomah. Ini keramat yang sesungguhnya indal muhaqqiqin. Nah, orang yang bisa memiliki keramat yang besar ini, keramat yang agung, yaitu istiqomah beribadah kepada Allah ini tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali karena dua hal. Yang pertama yaitu sihatul iman billah azza wajal wattiba'u ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memiliki, dianugerahi Allah keramat yang agung, keramat yang besar, yaitu yang berupa istiqomah ini karena ada dua kemuliaan. Yang pertama sihatul iman billah, imane neng Allah niki bener pun soheh, imane neng Allah niki roso, kuat mengakar, pun tamakun, menancap kuat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah wattiba'u ma ja'a bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa meneladani betul, meneladani ittiba kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki hasilnya dari dua hal tersebut. Pertama, iman kepada Allah kuat. Yang kedua, ittiba'ur Rasul, mengikuti jejak langkah sang Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada dirinya karomah al-hakikiyah, keramat yang sejati, keramat yang agung, yaitu bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan karomah yang agung ini, yaitu beristiqomah di jalan kebaikan. Amin Allahumma amin. Nah, adapun keramat yang berupa tadi khariqul adah, yaitu kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang nampak. Seperti orang itu berjalan di awang-awang. Orang bisa mabur, koyok Gatot Kaca, ya misalnya. Lah seperti itu. Orang-orang awam, orang-orang umum mengagumi, wah luar biasa. Tapi bagi para wali-wali Allah itu keramat kecil. Keramat kecil. Jadi dikatakan keramat yang tidak dianggap oleh para ahlillah. Annal karomah allati al amru al khariq lil adah la ibrata bi'indal muhaqqiqin. Jadi bahkan kalau bagi para wali-wali Allah, keramat model ngoten niku ndak dianggap sama sekali. Nggih, ndak dianggap sama sekali. Nggih. Kemudian juga termasuk keramat bisa berjalan di atas air. Enek wong ning dhuwure banyu ora klelep misale. Soployan pelayon di atas air, itu keramat. Akan tetapi oleh para wali-wali Allah, orang-orang yang ulama muhakkikun, ini tidak dianggap sebagai keramat yang besar. Itu adalah keramat kecil, ya, keramat kecil. Dan keramat yang besar, keramat yang agung, itu adalah istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang diberikan istiqomah di dalam ibadah itu tidak akan mungkin kalau dia tidak dicintai Allah. Wong sing iso istiqomah ibadah itu mesti mergo dicintai Allah, mesti dicintai Allah. Oleh karenanya Allah ketika mencintai hambanya ini, maka Allah memberi pertolongan kepada dirinya bisa ibadah kepada Allah secara istiqomah. Maka kata Sayyidi Syekh Nata'ilah Sakandari seperti ini, permintaan kita yang terbaik kepada Allah adalah permintaan, yaitu minta diberikan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, yaitu apa yang Allah tuntut dari kita. Kata Sayyidi Syekh Nathailah begitu. Kemudian walidha qala Abu Yazid Al-Bastami, karena keramat yang berupa bisa terbang di awang-awang itu keramat kecil. Keramat yang berupa bisa berjalan di atas air itu keramat kecil. Oleh karenanya Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bastami beliau mengatakan begini, niki ilmu ini para wali sing dawuh para wali niki. Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bastami qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan lau anna rajulan basato musallahu alal ma wa tarabba'a fil hawa fala taghtaru bihi hatta tangduru kaifa tajidunahu fil amri wan nahyi. Maka Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bastami qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, beliau mewanti-wanti kepada para murid-muridnya. Beliau mewarning murid-muridnya, wahai murid-muridku, lau anna rajulan, nek awakmu nyawang, awakmu semerep, enek wong basato musallahu alal ma, enten tiyang sing kok sawang iso beber sajadah neng dhuwur banyu, ya, beber sajadah neng dhuwur banyu, wa tarabba'a fil hawa, le awakmu roh enek wong iso sila ning awang-awang. Kata Syekh Abu Yazid niki, wong sila ning awang-awang, melaku ning awang-awang, maka fala taghtaru bihi. Kata beliau, ojo kepencut dhisik, jangan terbujuk dirimu, ojo lalu jangan langsung kamu mengatakan itu wali, jangan. Kata Syekh Abu Yazid, fala taghtaru bihi, jangan kebujuk, jangan keburu menilai itu wali, jangan. Hatta tangduru kaifa tajidunau fil amri wan nahyi, sampai kamu lihat dulu perilakunya bagaimana. Perilakune wong kuwi piye? Wong sing iso mabur ning awang-awang, wong sing iso sila ning awang-awang, sing iso mlaku ning dhuwur banyu, itu bagaimana keadaannya, bagaimana sikapnya terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing iso mabur ning awang-awang iku deloken salate piye, dhek salat napa mboten, terus posone lek Ramadan poso napa mboten. Nah, kalau ternyata orang yang bisa seperti itu, iso mabur, iso mlaku ning dhuwur banyu, ternyata dia ahli ibadah. Lek pancen dhek ahli ibadah betul, istiqomah salate, istiqomah jamaah, tawadhu, andap asor, nggih, andap asor, kemudian prilakune sae, mboten sombong, nggih. Kemudian tidak pernah mencela orang, kok dhek koyok ngono, maka itu mungkin bagian dari karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang dohirnya punya keramat, nek dohire iso mabur ning awang-awang, dohire mlaku ning dhuwur bumi, ning dhuwur banyu, akan tetapi setelah kita lihat, setelah kamu lihat ternyata dhek ora salat, mboten salat 5 wektu, ndak gelem poso Ramadan. Tapi kok dhek duwe kelebihan sing kaya ngoten, ketahuilah dia itu bukan waliullah, tapi itu adalah bagian dari istidrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepada beliau, dikatakan kepada Syekh Abu Yazid, wakilalahu anna fulanan yamuru fi lailatin ila Makkah. Lalu ada orang yang berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bastami, wahai Syekh, si fulan niku senajan ora salat misale, senajan Ramadan boten poso, tapi dia bisa ngelempit bumi Syekh. Berjalan dari rumahnya ke Makkah itu hanya butuh 1 malam. Semalam iki wis teko Mekah, semalam pun berada di beberapa tempat. Bagaimana? Kata Syekh Abu Yazid,
inna syaitan yamurru fil lahdatin minal masyriq ilal maghrib. Jangan kamu terkecoh, masih dhek dalam waktu semalam iso sampai di tempat yang jauh, ibaratnya dari rumahnya ke Mekah. Namun kamu harus ingat, setan itu luweh mengherankan, karena setan itu bisa berjalan saka jagat wetan ning jagat kulon hanya dengan sekejap. Kata Syekh Abu Yazid, inna syaitan yamurru fil lahdatin minal masyriq ilal maghrib. Sesungguhnya syaitan itu bisa berjalan dalam waktu sekejap minal masyriq jagat wetan, jagat wetan sampai maghrib jagat kulon mriko hanya butuh waktu sekejap. Setan bisa seperti itu. Mestinya setan lebih mengherankan. Mosok kamu katakan setan waliullah? Bukan. Wakilalahu, juga ditanyakan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bastami, anna fulanan yamshi alal ma. Wahai Syekh Abu Yazid, senajan boten salat si fulan ini bisa berjalan di atas air. Kata Syekh Abu Yazid, faqala al-khitan fil ma wa thair fil hawa ajab min dalik. Kamu jangan heran kalau ada orang ndak sholat tapi iso melaku neng dhuwur banyu, gitu saja kamu kok heran. Jangan heran, kata beliau. Ingat, al khitan fil ma ajab. Ikan di dalam air itu lebih mengherankan. Iwak neng jero banyu niki mboten namung melaku neng dhuwur banyu, tapi meloyan pelayon neng jero banyu. Itu lebih mengherankan. Kalau misalkan ada orang yang ndak sholat, Ramadan boten poso, tapi iso mabur ning awang-awang, jangan langsung kamu heran lalu menganggap dia wali. Jangan. Kenapa? Wa thair at-thair fil hawa ajab. Burung di udara, burung-burung yang terbang di udara itu lebih mengherankan. Kenapa? Dia tidak hanya sekedar berjalan, tapi iso pelayon neng awang-awang. Maknanya, kesimpulan dari apa yang disampaikan Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bastami niki nopo? Kita itu kalau menilai orang, lihatlah bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana istiqomahnya, bagaimana perhatiannya kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita melihat ada orang yang secara dohir memiliki kelebihan, secara dohir kena disawang meripat duwe kelebihan, ya tadi sebagaimana dia mungkin bisa berjalan di awang-awang, ya bisa berjalan di atas air, iso ngelipat bumi misal. Tapi kok orang seperti ini tidak menjalankan sholat misalipun, boten poso Ramadan, bahkan sering dia melakukan maksiat misal, maka orang seperti ini jangan kamu katakan wali. Itu bukan wali, bukan, ya, itu adalah orang yang diistidrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidrat itu secara zahir diberikan nikmat, tapi tujuannya itu bukan nikmat tapi pengelulu, ya, tujuannya untuk memperbesar dosanya, sehingga ketika suatu saat Allah menghukum orang tersebut, maka Allah tidak akan melepaskannya. Itu namanya istidrat. Sebagaimana istidrat bisa kita lihat tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir, kata Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, Imam Haddad juga mengatakan seperti itu. Lihat tukang-tukang sihir, orang yang bisa merubah tampar, ya, jadi ular. Apakah itu karomah? Bukan. Orang yang bisa merubah misalnya daun jadi uang, daun jadi uang, subhanallah, itu bukan karomah tapi istidrat, sebagaimana yang ada oleh para ahli-ahli nujum. Kemudian besok juga akan ada yang lebih mengherankan, tapi bukan karomah ini. Apa? Munculnya Dajjal. Dajjal ketika muncul di muka bumi ini, besok Dajjal akan bisa menghidupkan manusia yang mati, ya. Dajjal itu istidrat oleh Allah, dilulu, seakan-akan punya kelebihan, dia bisa menghidupkan
orang-orang yang sudah mati. Itu Dajjal. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Semuanya kalah dengan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Makanya besok di akhir zaman Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal ini. Jadi yang bisa membunuh Dajjal ini hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Dajjal itu adalah makhluk, ya. Ini adalah fitnah besar yang dialami oleh umat akhir zaman. Dajjal itu mengaku pangeran. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati, dan Dajjal tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dajjal ini akan bisa berjalan ke semua daerah kecuali Makkah dan Madinah. Kalau Makkah dan Madinah Dajjal tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena pinggir perbatasan Makkah dan Madinah itu dipagar betis oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dajjal tidak punya kemampuan masuk di Makkah dan masuk di Madinah. Ini fitnah akhir zaman. Nah, kalau kelebihan yang luar biasa dikatakan karomah, wah Dajjal ini karomahnya luar biasa, tapi itu bukan karomah, itu namanya istidrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesimpulan dari apa yang kita kaji dari hikmah Sayyid Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Beliau memberikan pepiling kepada kita bahwa kalau kita minta kepada Allah ingin yang terbaik, maka mintalah agar kita diberikan istiqomah. Minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah beribadah kepada Allah. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Permintaan yang terbaik yang kamu panjatkan kepada Allah adalah ma huwa talibuhu minka, yaitu minta sesuatu yang Allah menuntut kepada diri kita, yaitu istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita perbanyak membaca doa sebagaimana doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, panjenengan paringi pitulung kula Gusti supados kula saged zikir dhateng panjenengan. Wa syukrika, ya Allah, panjenengan tulung kula supados kula saged nyukuri nikmat-nikmat panjenengan. Wa husni ibadatik, ya Allah, panjenengan tulung kula supados kula saged ngibadah kanthi sae dhateng panjenengan. Maka doa-doa semacam inilah yang baik yang harusnya kita panjatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ketika kita berdoa semacam itu jangan lupa doa kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus kita nopo niku menjadi motivasi seneng kita di dalam berdoa nopo, setiap doa kita insya Allah pasti diijabahi oleh Allah, ya. Doa kita akan diijabahi oleh Allah. Dikatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, niscaya akan aku beri. Nah, ulama mengatakan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala syarat dan adabnya doa dilaksanakan. Nah, kemudian diijabainya doa itu ada dua macam. Ada kalanya bi'ainil matlub. Jadi diwujudkan Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, minta A diberi A. Itu bisa seperti itu. Atau bi ghairil matlub, diwujudkan oleh Allah Ta'ala berbentuk selain yang kita minta. Satu contoh, kita minta uang misal, minta A oleh Allah diberikan B.
tidak dikasih A. Karena Allah Maha tahu yang lebih bermanfaat bukan apa yang kita minta, tapi perkara lain. Tapi ijabahnya doa ini oleh Allah diwujudkan dalam bentuk perkara yang lain. Satu contoh, kalau misal kita minta rizki yang berupa uang kepada Allah, kadang diberikan Allah berupa uang. Kadang kita minta rizki berupa uang, oleh Allah tidak dikasih uang. Karena Allah Maha tahu, kalau dikasih uang nanti malah kita gunakan maksiat misal. Malah uang itu akan menjauhkan kita dari Allah. Maka oleh Allah tidak dikasih uang, tapi diganti dengan kesehatan. Semacam itu bisa. Bi ghairil matlub, tapi ingat, ijabahnya doa itu sesuatu yang lebih bermanfaat dari apa yang kita minta. Lalu yang kedua, ijabahnya doa itu ada kalanya seketika. Misal sekarang kita minta kepada Allah agar diberikan sesuatu, sekarang diberi, itu juga ada. Ada juga minta kepada Allah tidak diberikan seketika, tapi ditunda berapa tahun. Misal sampai 4 tahun, atau bahkan 40 tahun. 40 tahun diijabahi, atau bahkan diijabahi 100 tahun. Kalau 100 tahun orang yang berdoa sudah meninggal, berarti ijabahnya doa itu akan diberikan kepada anaknya, akan diberikan kepada cucunya, dan seterusnya. Dan bahkan ada doa itu yang oleh Allah sebagian diijabahi di dunia, sebagian diijabahi di akhirat. Ya, di dunia diijabahi, di akhirat juga diijabahi, itu ada. Sehingga disebutkan di dalam kitab Tauseh di bab yang awal itu di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seseorang, seseorang itu diparingi ganjaran kuwatah. Ganjaran kuwatah, diparingi kali Allah pahala yang besar. Orang yang diberi pahala itu heran. Kenapa? Karena merasa tidak melakukan amal seperti itu banyaknya. Tapi kok Allah memberikan pahala yang banyak. Akhirnya dia matur kepada Allah, bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah, rumangsa kula niki mboten ngamal sak kathah niki Gusti. Kenapa engkau memberikan pahala ini? Apakah tidak keliru?" Kata Allah Ta'ala, tidak keliru, itu adalah pahala dari doa-doamu. Dulu ketika ketika di dunia kamu berdoa begini, di waktu ini kamu berdoa ini, di waktu itu kamu berdoa itu. Maka ketahuilah doa-doamu tidak aku kabulkan di dunia, tapi semuanya aku kabulkan di akhirat dalam bentuk pahala yang besar. Nah, sehingga andai setiap orang tahu, umpomo saben-saben menungso niku ngerti bahwa doanya ketika tidak dikabulkan di dunia akan dikabulkan Allah di akhirat, tentu manusia ini akan meminta kepada Allah, "Ya Allah, semua doaku jangan kau kabulkan di dunia, semuanya kabulkanlah di akhirat." Ini kalau manusia tahu. Oleh karenanya sesuatu yang harus kita yakini bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah bi ainil matlub atau bi ghairil matlub, atau baik diijabahi di dunia atau sebagian di dunia sebagian di akhirat, kita yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah, terutama minta doa agar kita diberikan istiqomah di dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang kelak akan mendapatkan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berkiasa, sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, marilah kita tutup
dengan ulasan singkat atau kesimpulan dan juga doa. Kesimpulan apa yang kita kaji pada sore ini, ya, ini Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari memberikan nasihat kepada kita tentang doa, berdoa, ya. Jadi anjuran berdoa, doa itu adalah ibadah. Doa itu merupakan satu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka hendaknya kita berdoa. Lalu di dalam doa ini sebenarnya yang penting bukan untuk maksiat, tidak masalah. Akan tetapi kata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ada doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, yaitu minta agar kita diberikan istiqomah dalam ibadah. Ini doa yang terbaik. Kenapa? Karena ibadah itu adalah yang dituntut Allah kepada kita. Kita sebagai manusia diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita minta kepada Allah yang terbaik, yaitu apa atau sesuatu yang dituntut Allah kepada kita ibadah, yaitu istiqomah di dalam ibadah. Maka perbanyak minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk bisa ibadah kepada Allah, diberi kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, orang-orang yang kelak akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an mati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkiasa bersaja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Anda bisa simak ulasan selengkapnya Kami berkiasa di channel YouTube Ponpes Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung, dan juga Anda masih bisa simak Zona Islami Spesial Ramadan selama bulan Ramadan di 96,8 Perkasa FM. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.